Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda warahmah wassa'adah wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Salam sejahtera kepada seluruh teman-teman PMI, baik yang sedang hadir dalam acara ngaji ini maupun yang nanti berikutnya melihat atau menonton setelah ditayang ulang. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada pertemuan yang ketiga untuk atau tentang ngaji qiraah mubadalah. Sesungguhnya seperti yang saya bilang di awal bahwa qiraah mubadalah itu tidak hanya soal relasi suami istri. Nanti ini juga sama nih, 5 bensin atau energi kasih itu sesungguhnya tidak hanya diungkapkan dalam konteks relasi suami istri. Cuma tentu relasi suami istri itu yang lebih pas karena ada hal-hal yang diharamkan di luar suami istri gitu. Jadi tapi intinya adalah bahwa ketika Anda punya relasi dengan seseorang, maka relasi itu harusnya dijaga, harusnya dipelihara. Kenapa? Karena kita makhluk sosial yang ke depan, pertama kita punya kebutuhan untuk selalu menumpahkan rasa kesosialan kita. Yang kedua, ya kita sebagai manusia ruhani, manusia spiritual, yang tentu saja memiliki kebutuhan-kebutuhan ruhani yang harus ditumpahkan dengan melalui relasi-relasi sosial tersebut. Yang ketiga, tentu saja kita tidak tahu suatu saat kita membutuhkan orang, perlu orang. Kalau sejak awal relasi kita baik, maka tentu saja akan mudah untuk menguatkan kembali atau ketika kita perlu bantuan-bantuan. Tetapi karena temanya terkait dengan suami istri, maka kita akan masuk dalam relasi yang lebih intim, artinya lebih jika dibanding dengan relasi di luar pernikahan. Karena kita tahu pernikahan adalah satu-satunya cara dalam Islam yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan bisa berhubungan intim. Di luar itu nggak boleh. Jadi relasi yang lain, relasi di luar pernikahan itu semua bahasa kasih bisa digunakan selain keintiman yang diharamkan yaitu fisik itu. Jadi seperti yang saya tegaskan berkali-kali bahwa sakinah, mawaddah, rohmah, atau relasi itu sendiri, itu memang harus dihidupkan, harus dimunculkan, harus dipelihara. Jadi kita tidak bisa membiarkan begitu saja, sehingga cinta itu akan lahir dengan sendirinya. Tidak. Cinta yang lahir dengan sendirinya itu, atau istilahnya cinta buta, atau jatuh cinta, itu biasanya umurnya nggak panjang. Itu biasanya adalah itu soal psikologi dadakan karena senyawa-senyawa tertentu yang lahir muncul dalam tubuh kita. Jadi seseorang yang di bawah sadarnya misalnya sudah kadung senang dengan seseorang yang wajahnya tertentu sudah karena sudah punya pengalaman waktu kecil apalah kira-kira, atau orang yang sudah kagum dengan tipikal ibunya atau tipikal ayahnya, maka tertanam dalam dirinya itu sebuah kesadaran di alam bawah sadar tentang sosok tertentu. Nah, ketika ketemu sosok itu, kita langsung jatuh cinta. Nah, tanpa tahu siapa dia, perilakunya kayak apa, kita langsung jatuh cinta begitu saja. Begitu melihat senyumnya, kok mirip banget ya senyumnya, Masya Allah. Langsung rasa semua tuh. Kok mirip banget ya hidungnya atau apanya lah, itu tiba-tiba itu jatuh cinta. Nah, jatuh cinta yang seperti itu bisa menipu kalau tidak diuji. Artinya menipu itu Anda akan menjadi korban, kita akan menjadi korban, lo terbawa emosi, terbawa perasaan, lalu kita bisa diporotin seluruh energi, harta, perasaan, lalu kita menjadi korban. Kita tidak tahu seperti apa. Nah, yang sehat itu sehat dalam arti konteksnya relasi ya, relasi. Jadi jatuh cinta itu ada, terjadi, dan kata Iwan Fals, anugerah itu betul.
Kita jatuh cinta, anugerah dong, kita bisa mencintai orang. Tetapi problemnya adalah anugerah yang masuk itu mau kita apakan? Bagaimana kita meresponnya? Apakah kita akan menjadi orang yang gila dan tergila-gila, sehingga tidak lagi sadar, tidak lagi manusiawi, berbuat seenaknya, bahkan dosa dan seterusnya? Maka itu tanggung jawab kita. Cintanya anugerah, tapi respon kita kepada cintanya itu bisa musibah, bisa anugerah. Musibah kalau kita tidak mengelolanya secara baik-baik, anugerah kalau kita mampu mengelolanya secara baik-baik. Jadi yang menentukan itu kita, respon kita, bukan anugerahnya itu. Nah, karena itu pada konteks pernikahan yang lebih lama, orang menikah tentu bukan untuk sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun. Tapi pengennya menikah itu selamanya. Pengennya bahwa ada problem itu biasa. Karena pengennya selamanya, maka yang harus dipikirkan adalah bukan jatuh cinta yang tidak tahu kenapa, kok tiba-tiba bergemuruh, lalu tidak sadar diri, tadi kucing rasanya coklat katanya, tiba-tiba bisa bikin puisi dan lain-lain sebagainya. Tapi yang penting adalah tadi, membangun cinta. Jadi kita perlu membangun, perlu memupuk, perlu memelihara, perlu berbuat. Pada saat yang sama kita perlu dicintai, perlu dipupuk, dan perlu diberi amunisi, diberi energi agar cintanya naik. Nah, karena itu lalu harus ada komunikasi yang intensif antara suami dan istri. Atau kalau konteksnya di luar pernikahan, antara teman. Kalau relasinya pengen dalam pertemanan itu kuat, itu harus ada energi yang memperkuat dan dibicarakan. Apa yang membuat pertemanannya tambah kuat itu. Tapi itu nanti lain. Jadi kita harus memiliki waktu yang cukup untuk membicarakan energi cinta ini antara suami dan istri. Suami membicarakan keinginannya, hal yang sama juga menanyakan apa keinginan pasangannya. Istri juga bisa berperan sama, memulai untuk bertanya atau menceritakan apa yang diinginkannya. Sehingga diinginkan dalam konteks relasi ya, memperkuat relasi. Itu biasanya saya kira akan ada kelihatan. Kapan waktu suami itu kok deg-degan memandang, melihat, atau menemukan perilaku atau apa dari istrinya. Begitupun istri juga akan ada waktu, pengalaman tahu kapan dia merasa kok seneng banget ya sama suaminya. Nah itu energi itu perlu dicari. Tidak semua orang sama, tidak. Ada orang yang perlu lima-limanya, ada yang salah satu paling tinggi, ada yang mungkin sesuatu tidak menjadi energi baginya, malah sebaliknya. Nah itu yang disebut dengan energi cinta itu. Lebih mudahnya kan saya bilang K4L. Jadi biar mudah, K4L. K4L itu K yang pertama kalimat positif. K yang kedua adalah kehadiran. K yang ketiga adalah kado. K yang keempat adalah kontak fisik atau keintiman. Jadi kalimat positif, kehadiran, kado atau hadiah, dan kontak fisik atau keintiman. L-nya layanan. Ya bisa dibalik-balik mana dulu terserah, tapi intinya adalah 5 hal itu. Untuk memudahkan saja, maka ada K4, ada 1L. Mungkin 1L, K4 boleh juga. Jadi apa yang bisa membesar justru ketika LDR. Tadi pagi kan saya membaca contoh kecil yang membaca status seseorang, teman saya, teman dekat saya, Mbak Musliha. Saya CC ke Husna itu. Itu kan lama sekali LDR. Karena suaminya adalah pelaut, kerjanya di laut. Dia ikut ABK. Sehingga jarang sekali ketemu, bahkan ketika melahirkan pun tidak ketemu. Bagaimana lalu cara menjaganya? Ya mereka aktif untuk berkomunikasi, berkirim kabar. Dan ternyata suaminya atau si istrinya juga itu senang sekali kalau dikirimin video-video humor kekocakan suami atau istrinya itu. Lalu dengan humor itu lalu membuncah rasa bahagianya.
Yaitu contoh kecil. Mungkin ada yang lain yang lebih privat, asal jangan sampai ketahuan orang lain misalnya, itu bisa saja dilakukan. Tentu saja itu masing-masing tahu caranya, masing-masing tahu polanya, karena LDR ini kalau sekarang itu sepertinya sudah menjadi takdir generasi kita sekarang ini. Hampir semua orang akan mengalami LDR sekarang ya. Termasuk kalaupun mungkin satu rumah atau satu desa karena LDR. Kenapa? Karena banyak media ini. Kontak fisiknya jarang. Apalagi kerja-kerja di luar negeri banyak, orang sekolah di luar negeri banyak. Saya juga pernah LDR 3 tahun, 2 tahun, cuma tidak lama saja. Tapi ada orang yang sampai 8 tahun sekolah atau kerja, atau kerjanya sekarang itu ada yang satu kota dan kota yang lain, ada yang negara yang lain. Nah, itu bagaimana mengelolanya, ya mungkin perlu baca lagi tentang hubungan-hubungan LDR seperti apa. Tetapi saya pikir orang yang mengalami itu tahu kapan waktu berkomunikasi, seperti apa harusnya berkomunikasi, apa yang disampaikan dalam komunikasi, perlu apa dalam komunikasi itu, kapan janjian, dan seterusnya. Dan seringkali, jika relasi LDR itu dijaga dengan baik, itu beda rasanya dengan orang yang ketemu tiap hari. Orang yang LDR itu, habis setahun, 2 tahun ketemu tuh, Masya Allah, seperti baru ketemu mutiara itu. Misalnya, itu kan salah satu kelebihan dari LDR misalnya, kelebihan, tentu ada kekurangan yang lain. Tapi yang inti adalah bagaimana kita menjaga relasi itu sehingga kekurangannya tidak kita perbesar sehingga memutus hubungan, justru kelebihannya yang kita perbesar sehingga menguatkan hubungan. Jadi karena itu 4K1L itu ya dicari setiap orang mana sesuatu yang membuat hubungannya akan kuat, cintanya akan menyala, energinya akan membuncah. Itu silahkan karena energi orang beda-beda, situasinya beda-beda, kondisinya beda-beda. Tapi yang pasti akan ada, bisa jadi di luar yang 5, tapi secara umum di antara 5 itu. Caranya, polanya. Maaf, ya. Oke. Nah, sifat bawaan perempuan dan laki-laki itu kan berbeda ya, apalagi cara berkomunikasi pun berbeda. Nah, itu bagaimana cara menyiasatinya ya? Apalagi kalau perempuan itu moodnya gampang berubah ya. Moodnya gampang berubah, pertama itu. Yang kedua, perempuan itu biasanya menginginkan komunikasi yang lebih intens daripada laki-laki, biasanya seperti itu. Nah, yang tadinya mau menjaga rumah tangga atau menjaga hubungan, ujung-ujungnya salah paham atau malah memperkeruh keadaan, seperti itulah ya. Nah, itu yang disebut dengan pentingnya memahami seni komunikasi. Bahwa dalam berkomunikasi itu dua belah pihak harus berpikir, saya sudah bisa memahami belum? Sebelum minta dipahami. Nah, kadang problemnya kan setiap masing-masing pengen dipahami. Dengar dong, saya mau ngomong. Dengar dong, saya mau ngomong gitu loh. Dua belah pihak. Nah, padahal dia sendiri masih belum bisa memahami apa sih maksudnya ya kira-kira. Nah, ini kan problemnya adalah bahwa ini bukan sekedar perempuan berbeda dari laki-laki. Ini kan asumsinya perempuan, betul sih perempuan itu beda dong dengan laki-laki. Jangankan perempuan sama laki-laki. Perempuan sama perempuan aja kan berbeda. Betul. Dan tidak bisa saling memahami satu sama lain. Nah, itu karena seni komunikasinya tidak dijalankan. Itu baru antar perempuan yang sama-sama perempuan, sama-sama punya, ya hampir anggaplah punya kesamaan psikologi, apalagi sama laki-laki. Tapi menurut saya, perbedaan ini jangan dijadikan alasan untuk excuse gitu loh. Misalnya, laki-lakinya, laki-laki kan tidak ekspresif, misal. Karena beberapa laki merasa laki-laki itu diam, tidak banyak ngomong, kalau perempuan katanya banyak ngomong, asertif, banyak berbicara. Lalu karena tidak banyak ngomong, dia tidak mau menjelaskan apa yang diinginkan. Kan lalu istrinya nggak paham apa yang diinginkannya.
Ketika nggak paham, lalu suami bilang, kita sudah 10 tahun menikah, masih nggak ngerti-ngerti. Loh, gimana mau mengerti yang tidak pernah dibicarakan, tidak pernah disampaikan? Wong disampaikan saja bisa jadi masih salah paham. Karena intonasi itu bisa mempengaruhi pemahaman. Pilihan kata bisa mempengaruhi pemahaman. Situasi juga itu bisa mempengaruhi pemahaman. Situasi. Seseorang lagi, misalnya nih, saya baru menerima telepon dari orang lain. Orangnya marah-marah. Orang yang marah-marah nih. Lagi menerima telepon, tiba-tiba istri ngomong. Nah, saya masih kebawa sama emosi yang pertama, sehingga pemahamannya itu bisa beda. Lalu tiba-tiba saya marah ke istri. Nah, ini kan padahal saya lagi kebawa emosi sama yang tadi. Nah, itu contoh situasi juga akan mempengaruhi. Kalau istri, kata perempuan katanya, akan terbawa emosi ketika menstruasi misalnya. Sebelum atau setelah kita tidak tahu. Kadang-kadang ada psikologi tertentu yang tiba-tiba perempuan itu kok perilakunya beda, ngomongnya beda, memahaminya berbeda. Nah, pada situasi seperti itu, laki-lakinya kalau paham, itu jangan diambil hati, ngomong apapun. Gitu. Nah, ini, tapi kan kalau nggak sama-sama nggak paham, istrinya nggak paham, kok saya tiba-tiba marah ya? Dia merasa rendah diri, dia merasa salah, lalu suaminya juga memarahi, terjadilah masalah. Padahal itu sesuatu yang wajar ketika ada sesuatu yang masuk dalam tubuh perempuan atau dalam konteks reproduksi, namanya menstrual syndrome itu biasa, wajar, manusiawi, sama-sama tahu, dimaklumi. Ya dimaklumi. Orang kalau belum tidur selama 23 jam misalnya, diajak ngobrol ngantuk, masa dimarahin? Ngantuk, jangan tidur dong, kamu katanya cinta, kok tidur? Nah, dalam hal ini jam. Yai, seringkali banyaknya kesalahpahaman yang kita temui di, khususnya dalam relasi yang jauh seperti ini atau LDR, banyak sekali kita temukan akhirnya kesalahpahaman tersebut karena tidak menemukan jalan keluar, akhirnya baik dari laki-laki maupun perempuan kemudian merasa seperti putus asa, dan banyaknya kasus yang ada di sekitar kita gitu, seperti bisa seperti yang teman-teman katakan sebagai selingkuh gitu ya. Nah, di situ seperti laki-laki merasa bahwa laki-laki itu memang berhak dan mereka itu memang berkodrat untuk memiliki istri lebih dari satu. Nah, di situ itu menurut pandangan Mubadalah itu seperti apa ya, Kang Yai? Itu kan akibat dari konstruksi sosial di masyarakat kita, di mana laki-laki itu dalam konteks konstruksi sosial itu ekspresif seksualnya. Lalu dia harus macho, harus bisa menang di atas perempuan. Pacarnya nggak boleh satu. Kalau satu itu masih belum laki-laki yang jantan. Begitupun ketika menikah, itu harus betul-betul hebat, kuat di hadapan perempuan. Dan cerita di antara laki-lakinya nggak boleh memble, mesem-mesem, nggak boleh, harus kelihatan. Kalau pulangnya sore, dianggap suami takut istri, kan? Kalau masih nelfon-nelfon istri, tanya istri, berarti masih takut istri, apalagi sampai membantu. Nah, itu konstruksinya seperti itu. Dalam konstruksi yang seperti itu, lalu ya laki-laki akan merasa, ngapain sih ngurus perempuan? Ngapain denger perempuan? Ngapain layan perempuan? Perempuan udah nggak mau, ya sudah, cari lagi yang lain. Gitu, kira-kira. Dia tidak pernah berpikir untuk menjaga relasi itu. Tentu tidak semua laki-laki. Tapi maksud saya, kita dikonstruksikan dalam budaya yang seperti itu. Pada konstruksi budaya yang seperti itu, maka banyak laki-laki atau beberapa laki-laki berpikir seperti itu. Tapi sekarang kan sudah banyak konstruksinya sudah berubah, di mana juga banyak perempuan tidak mau seenaknya diperlakukan tidak adil, dinikah secara seenaknya sudah banyak, sehingga laki-laki pun akhirnya berpikir. Nah, kalau secara ideal, secara konsep, ada tentu saja laki-laki harus berpikir bahwa relasi itu untuk kedua belah pihak, begitupun perempuan. Jadi kalau Anda menikah, maka Anda sedang berkumpul. Nikah itu artinya adalah domun, berkumpul. Nikah itu artinya zawajun, berpasangan. Berpasangan artinya adalah Anda ada dengan pasangan Anda dalam konteks relasi. Kalau sendiri namanya bukan relasi. Relasi kan harus berdua dan harus hidup dua-duanya. Nah, karena itu
Kalau sejak awal perasaannya adalah berelasi, berhubungan, maka harus dijaga bersama-sama. Jadi ketika saya pengen dipahami, misalnya, maka saya juga bertanya kepada diri saya paham belum ya tentang istri saya? Kapan marahnya, kapan kesalnya, kapan senangnya, kapan cintanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga tidak mudah sekali ketika istri saya salah, tiba langsung bilang, tuh istri itu kan, ya sudah kalau nggak mau saya cari yang lain, banyak yang lebih cantik, lebih pintar, macam-macam. Atau kalau orang yang sudah punya riwayat sebelumnya dengan mantan, misalnya, salah sedikit dengan istri atau suami, langsung ingat mantan. Kalau mantan saya kayaknya nggak begitu deh. Nah itu artinya dia tidak berpikir relasi, selalu berpikirnya keluar. Kalau berpikirnya keluar, berarti relasinya tidak kokoh. Itu perlu dikuatkan relasinya. Tidak kokoh artinya sedikit-dikit nanti ingat mantan atau ingat keluar. Kalau berpikir seperti itu, maka kapanpun dengan siapapun menikah, dia tidak akan kokoh. Karena cara berelasinya, dia tidak menguatkan, tapi selalu mencari jalan dari luar. Karena apa? Karena kalau orang sudah menikah, tentu berbeda dengan orang yang belum menikah. Biasanya kan orang yang sudah menikah itu kan membandingkannya dengan orang yang belum menikah. Teman yang belum menikah maksud saya. Jadi misalnya, berhubungan sama suami atau berhubungan sama istri, itu kan ngobrolnya tidak lagi semuanya hal-hal romantis. Malah kadang-kadang tidak ada. Ini problem, ini yang perlu diingatkan suami istri. Jadi ketika sudah suami istri, pakaiannya salah-salan. Daster yang sudah 5 tahun masih dipakai robek-robek. Suaminya juga sama, oblong yang sudah bertahun-tahun sudah masih bau dipakai terus. Sehingga ya bagaimana mau menarik istri, bagaimana mau menarik suami. Dan ngomongnya selalu tentang keran yang mampet, listrik yang belum bayar, anak yang umbelen, susah sekolah. Terus ini nggak pernah bisa menikmati hidup karena pembicaranya begitu semua. Sementara sama orang di luar, ketika kita mau ngobrol di kafe, di luar, mau chat begini, siap-siap pakaian. Wanginya disemprot semua. Ngomongnya hati-hati. Lalu ceritanya manis semua. Maka kebayang, wah enak kayaknya kalau nikah sama si Anu. Padahal kalau sudah dinikahi jadi istri, jadi suami, sama saja. Kenapa? Karena kalau sudah jadi suami istri, berpikirnya, ya ini kan sudah istri saya, terima dong aku apa adanya, gitu loh. Nah, dengan kaos oblongnya. Dengan kaos oblong dan dasternya itu. Harusnya justru ketika sudah jadi suami istri, itu yang dipelihara. Ketika dipelihara berelasi, ya insya Allah laki-laki tidak mudah berpikir poligami, tidak berpikir karena itu ini lima bahasa kasih itu perlu dihidupkan baik oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Laki-lakinya berpikir misakon ghalidhon, berpikir bahwa ikatannya harus dijaga. Kalau harus dijaga, maka jangan dikit-dikit ke kafe, dikit-dikit curhat, dikit-dikit ingat mantan gitu, dikit-dikit ya jangan. Karena ini harus dijaga, begitupun istrinya sama aja. Insya Allah kalau dua belah pihak dididik seperti ini, baik laki maupun perempuan, ya tidak kepikir poligami. Tapi kalau kita terdidik untuk tadi, perempuan-perempuan, laki-laki dengan dunia yang berbeda, tidak saling melayani, atau salah satu saja yang melayani, ya akan kecapean, akan keletihan, maka tidak hanya suami yang berpikir poligami, istri pun banyak berpikir pisah, kalian tidak, atau ingat mantan sehingga surganya tidak ada lagi dalam kehidupan. Jadi kalau pertanyaan secara ideal, ya suami yang seperti itu tidak mubadalah. Tetapi bisa jadi bukan hanya suaminya, tapi relasinya itu sudah tidak mubadalah. Jadi mungkin saya tidak tahu, suaminya berusaha untuk memperkuat relasi, tapi istrinya nggak mau, diam saja, cuek bebek, atau buang muka, malah lebih memilih ber-HP ria misalnya. Ya kesulitan lalu suami bagaimana mengelola ini. Ketika kesulitannya mungkin wajar sih suami berpikir yang lain. Hal yang sama juga bisa terjadi kepada istri yang sudah melayani, yang sudah berusaha, yang sudah dandan, yang sudah berbuat segala-gala, suaminya sama sekali tidak menghormati,
tidak menerima. Jadi akhirnya ya sebagai manusia, perempuan mana yang nikah tapi disakiti terus mau rela gitu. Maka ingat yang lain atau pengen pisah. Nah, karena itu ya mubadalah itu harus dipanggil dua-duanya, nggak bisa salah satunya saja. Tidak bisa yang satu disuruh berkorban terus, tapi harus dua belah pihak. Berkorban itu kalau yang sananya ikut berkorban. Kalau berkorban sendirian namanya bukan berkorban, tetapi bunuh diri.